Pemirsa, apa yang harus diperbaiki dari pelaksanaan ibadah haji agar tragedi Mina tidak terus terulang? Ya, untuk membahas hal itu kita akan berbincang dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, ada Pak Mustafa Yaakub. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga sudah bergabung dengan Ketua Komisi Pengawas Haji Indonesia, ada Pak Slamet Effendi Yusuf. Assalamualaikum, Pak Slamet. Pak Slamet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita ke Pak Slamet terlebih dahulu. Pak Slamet, kami bisa minta konfirmasinya perkembangan terkini berapa jumlah korban warga negara Indonesia yang sudah didapatkan informasinya di sana, Pak, yang menjadi korban. Jadi begini, seperti seruan saya 2 hari yang lalu, untuk jumlah korban sebaiknya kita menunggu pengumuman resmi dari pemerintah Indonesia, dalam hal ini adalah PPIA, Menteri Agama dan Kementerian Luar Negeri. Walaupun saya sudah tahu, tapi saya konsekuen dengan prinsip saya itu, agar supaya tidak simpang siur. Kurang lebih setengah jam yang akan datang sudah ada konferensi pers dari Kadaker Mekah yang akan mengumumkan itu. Karena itu saya berpegangan pada konferensi pers tadi malam, yaitu 19 orang. Oke. Pak Slamet, ada beberapa informasi begitu ya Pak yang masuk terutama dari keluarga korban terkait penanganan korban, keluarga yang menjadi korban di sana. Kesimpangsiuran informasi, kelambatan informasi. Apa sebenarnya Pak yang menjadi kendala di sana dalam penanganan tragedi Mina ini? Jadi yang menjadi kendala adalah oleh karena keluarga korban, khususnya anggota-anggota regu atau kelompok maktab sendiri yang pada pagi hari ikut berangkat lalu jadi crash ya antar jamaah, itu kan mereka mengetahui bahwa temannya hilang sejak itu. Nah, tetapi pemerintah Indonesia tidak bisa ketika menemukan sebuah jenazah, seorang jenazah yang mirip orang Asia Tenggara atau mirip orang Indonesia, terus diklaim bahwa ini orang Indonesia ketika belum memperoleh identifikasi terhadap mereka secara akurat. Misalnya tanda-tanda yang berkaitan dengan ada slayer, ada gelang dan sebagainya. Ini adalah prinsip kehati-hatian yang dipegang oleh pemerintah Indonesia. Kami sendiri sudah dari KPAI melalui jaringan kami sudah mengetahui bahwa di tempat pemulasaran mayat itu terdapat belasan orang yang pada waktu itu mirip orang Asia Tenggara. Tapi kami tidak bisa membocorkan itu. Itu karena kami menunggu apa yang secara resmi diverifikasi oleh Kementerian Agama, KPAI, juga dokter kita dengan rumah sakit, sehingga baru bisa diumumkan. Karena konsekuensinya sangat luas. Sebab kalau dengan hanya melihat wajah, ya, ketika tidak ada tanda-tanda itu kan orang Malaysia sama, orang Thailand sama, orang Burma sama. Jadi kita harus hati-hati. Saya menghargai lah kehati-hatian pemerintah itu. Pak Slamet, apakah ini juga berlaku misalkan kita ada informasi satu keluarga di Jawa yang mengatakan anaknya memberikan informasi kepada keluarga di Indonesia bahwa ayahnya juga menjadi korban, tapi keluarga di Indonesia belum mendapatkan konfirmasi resmi dari pemerintah di sini. Ini juga berlakukah? Artinya si anak bersama-sama dengan sang ayah pada saat kejadian mengetahui informasi ayahnya sudah meninggal begitu, tapi tidak ada konfirmasi dari pemerintah. Ini juga berlaku? Ya, saya kira berlaku. Karena mungkin ketika ditemukan jenazah itu tidak ada tanda-tanda. Kalau sudah ada tanda-tanda, maka pemerintah akan melakukan pengecekan terhadap ketua regu dan sebagainya, sehingga kemudian menjabat kepastian si A namanya, asal jamaah dari mana, kelompok terbang berapa, dari embarkasi mana, baru diumumkan. Ini adalah satu cara yang memang memberikan kepastian, tapi lambat. Oleh karena itu, saya kira informasi resmi harus dari pemerintah, tapi famili-famili
yang sudah beroleh pasien boleh saja ngomong kepada pers ya dan sebagainya, tapi pada akhirnya toh harus melalui pihak PPI untuk misalnya memastikan jenazah itu seperti apa, proses penguburannya seperti apa, dan sebagainya dan sebagainya. Oke, baik. Pak Slamet, ditahan sebentar, kita akan ke Pak Ali Mustafa. Pak, Anda sudah melihat tadi begitu yang disampaikan oleh Pak Slamet Effendi di sana. Kemudian juga ada beberapa kritikan. Memang dirasa ada beberapa hal yang berjalan lambat, begitu. Kritisi juga dari Menteri Sosial mengatakan bahwa perlu ada yang diperbaiki di sini dalam proses penyampaian informasi dan lain sebagainya. Menurut Anda apa yang menjadi masalah krusial saat ini, Pak? Saya pikir saya tidak akan masuk kepada masalah bagaimana pemberian informasi seperti itu ya. Tapi ini ada kerangka yang lebih jauh menurut saya itu. Untuk mencegah terjadinya tragedi Mina seperti ini. Dan ini sudah pernah saya sampaikan melalui koran, saya tulis pada tahun 2006. Gitu ya. Perlu ada 3 tindakan yang radikal ya. Pertama, OKI harus meninjau kembali ya porsi kuota haji. Apa yang ditetapkan OKI dengan ketentuan dari 1000 penduduk muslim mengirimkan 1 orang, itu adalah, itu sudah diberlakukan 34 tahun yang lalu ya. Sekarang nggak berbeda keadaan itu. Maka saya usulkan sekarang perlu diubah, paling tidak menjadi dari 5.000 orang kirim 1. Ini untuk mengurangi kepadatan gitu kan. Nah, sebab Mina itu, terutama tempat jamarat itu tidak bisa berkembang, yaitu aja terus itu. Paling berkembang ke atas. Lantainya gitu kan. ya Pak ya? Jadi terjadi pemadatan, itu sebab utama terjadinya injak-menginjak apa? Ya karena faktor kepadatan. Yang kedua faktor ketidakdisiplinan dari jamaah gitu ya. Nah, kita tahu sendiri kan penyebab kebakaran di Mekah kemarin kan orang Indonesia itu. Dia masak pakai magic jar, katanya begitu, kalau benar ya. Dia tinggal dengan pikiran nanti kalau udah pulang sudah matang ya, gitu ya Pak? nasinya matang. Tahu-tahu namanya perempuan kalau sudah pergi ke pasar kan sehari di sana itu. Nah pulang bukan nasinya yang matang, hotelnya yang terbakar hangus gitu kan. Jadi perlu ditinjau ulang gitu kan. Yang kedua berkaitan dengan itu perlu ada fatwa baik secara nasional maupun internasional yang mengharamkan berhaji ulang. Oke, itu menarik Pak. Baik. Ada justru yang terjadi sekarang kan orang berlomba-lomba ketika sudah berhaji sekali ingin berhaji seterusnya. Nanti boleh dikembangkan lagi Pak Ali Mustafa? Sebagai sebuah ilustrasi ya, tahun 2004 ada sebuah kabupaten yang menyelenggarakan jemaah haji, 2/3 dari jemaahnya sudah pernah haji. Oke, ditahan dulu Ditahan ceritanya sebentar, Pak, ilustrasinya nanti kita akan lanjutkan. Kita harus jeda terlebih dahulu. Mirsa, Kabar Petang masih akan kembali sesaat lagi. Ya, Anda kembali di Kabar Petang. Kita akan melanjutkan tadi Pak Mustafa, kalau misalnya Anda katakan bahwa mungkin ada usulan begitu ya, agar melakukan pengurangan kuota. Kemudian apa yang menjadi dasar tersebut adalah? Dasarnya adalah penetapan kuota itu ditetapkan 34 tahun yang lalu dan sekarang udah berubah keadaan. Ternyata menjadi padat sekali, apalagi mungkin di luar kota juga masih banyak orang yang pergi haji. Tapi apakah tidak menunggu akhirnya nanti akan mengacaukan daftar tunggu mungkin Pak yang sudah ada di negara-negara? Nah itu nanti usulan saya yang kedua harus segera dikeluarkan fatwa yang mengharamkan berhaji ulang, kecuali bagi mereka yang kepergiannya memiliki unsur wajib syar'i. Misalnya seorang suami sudah pernah haji, tapi dia wajib mendampingi istrinya, lah itu bisa dikecualikan. Nah ini kan nanti sehingga daftar ulang itu daftar tunggu itu nggak menjadi terlalu panjang. Ya, justru dengan adanya aturan seperti ini, daftar tunggu menjadi jelas. Sekarang di Indonesia yang saya dengar, Sulawesi Selatan sudah 29 tahun menunggu. Malaysia itu rata-rata antara 50 sampai 60 tahun menunggu itu. Oke. Baik, coba kita minta tanggapannya ke Pak Slamet. Pak Slamet, ada beberapa poin yang disampaikan Pak Ali Mustafa. Apakah juga ini merupakan pandangan yang sama dari Komisi Pengawas Haji melihatnya untuk mencegah tragedi seperti Mina ini akan bisa terulang kembali barangkali? Ya, saya kira banyak hal yang harus kita perbaiki. Pertama adalah sosialisasi
tentang ketaatan jamaah terhadap berbagai regulasi yang diberikan oleh PPIH, pelaksana penyelenggara haji di sini. Itu harus jelas. Jadi kalau itu ada harus ditaati. Katakanlah kapan berangkat, menginap di mana dan sebagainya. Yang kedua, ketika melakukan kegiatan katakanlah di Armina, Arafah, itu apa yang harus dilakukan, itu harus ditaati. Jam berapa harus dilakukan, harus ditaati. Lalu ke Muzdalifah, lalu ke Mina, juga seperti itu. Ketika sampai di Mina, mereka akan ditempatkan di tenda-tenda yang dimiliki oleh maktab-maktab. Itu juga harus ditaati. Kemudian PPIH sudah mengeluarkan himbauan dalam bentuk jadwal pelebaran jamarot, itu harus ditaati. Nah, susahnya di jamaah kita itu selain PPIH juga ada pihak lain, pembimbing haji. Nah, pembimbing haji itu kadang-kadang juga mewakili model-model pendapat tentang kaifiat untuk melakukan haji. Katakanlah kapan melempar yang utama, ya, kapan sahnya melempar yang utama dan sebagainya. Ini semua akan berakibat orang keluar dari jamaah melakukan perjalanan sendiri dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah harus ada perjanjian bilateral antara penyelenggara haji Indonesia atau pemerintah Indonesia dengan Saudi, bahwa dalam hal-hal tertentu mereka harus memberikan akses yang seluas-luasnya. Kita bisa bayangkan PPIH itu baru Sabtu dini hari bisa memperoleh akses untuk sampai ke tempat-tempat yang diperlukan untuk melakukan pengecekan. Ini kan terlalu terlambat. Sehingga pada akhirnya kita menjadi sangat penting untuk ke depan bagaimana PPIH atau pemerintah Indonesia, Kementerian Luar Negeri memperoleh akses untuk mengecek warganya. Karena begini, di kita pun sebenarnya ada komponen kegiatan yang namanya linjam, pelindungan jamaah. Itu juga saya kira pemerintah Indonesia harus memperbaiki model strategi perlindungan jamaah ini. Tidak boleh seperti yang sekarang terjadi, katakanlah di tempat Mina, sulit sekali kita menemukan petugas-petugas yang memberi bimbingan kepada jamaah. Juga petugas-petugas yang bisa menolong ketika ada jamaah tiba-tiba ngelemprok, saya nggak tahu bahasa Jawa ini, yang sudah tidak bisa jalan. Itu ditemukan katakanlah bisa oleh komisioner KPAI yang melakukan pengawasan lapangan. Ya, baik Pak Slamet, kita dapat poinnya. Pak Ali Mustafa, ada tanggapan tidak? Ini terutama soal ketaatan jamaah, karena biasanya kan jamaah ini mengikuti kelompok bimbingannya ya. Tadi saya kurang satu kan, ada kaitannya dengan yang disampaikan Pak Slamet tadi. Jadi yang ketiga, jadi pertama tadi usulan OKI perlu mengubah kuota haji, ya, dari yang 1.001 bisa juga 3.001 atau 5.001. Yang kedua, perlu ada fatwa secara nasional maupun nasional yang kemudian diikuti dengan sebuah regulasi yang menyatakan bahwa berhaji ulang itu hukumnya haram kecuali yang keberangkatannya memiliki unsur wajib syar'i. Ya. Sekarang udah ada fatwa-fatwa itu tapi sifatnya personal dan parsial. Contohnya seperti ulama Saudi Arabia, namanya Syekh Dr. Ahmad bin Nafi Al-Muwarra'i, dalam kitabnya Nadharat fi Haji Tatawu, beliau mengatakan bahwa menjalankan haji ulang dalam kondisi perhajian seperti ini adalah zulmun kabirun, kedaliman yang besar alias haram, gitu kan? Nah, yang ketiga yang ada kaitannya dengan tadi, itu perlu ada revisi atau kaji ulang tentang fikih haji. Sebab yang dulu disebut sunnah atau afdol, sekarang bisa menjadi haram karena berbahaya, gitu kan? Tadi yang disebut dengan ya KBH tadi itu kemudian bikin aturan sendiri, ini afdol. Nah, kalau KBH sampai gitu nanti ya membuat pelanggaran-pelanggaran seperti itu, yang perlu ditinjau ulang KBH itu. Baik. Itu kita dapat poinnya. Semoga ini juga menjadi catatan pemerintah, tidak ada lagi tragedi-tragedi seperti Mina ini bisa terulang. Pak Ali Mustafa Yaakub, terima kasih telah bergabung sama kami. Pak Slamet Effendi juga terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
Dan pemirsa Kabar Petang masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya usaha jeda berikut. Tetaplah bersama kami.